Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono diprediksi hengkang dari Koalisi Perubahan seandainya tak dipilih sebagai calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Sebab, jika hanya memberikan dukungan ke Anies tanpa kadernya dipilih jadi calon Ridua, Demokrat tak akan banyak mendulang limpahan elektoral atau kotail efek. Menurut Umam, di internal Koalisi Perubahan, pencapresan Anies hanya akan memberikan limpahan elektoral ke Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera. Sebab, Nasdem menjadi partai pertama yang mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai calon presiden. Selain itu, Nasdem dan PKS sebelumnya pernah membangun kerjasama politik dengan Anies dengan mengusungnya sebagai calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Sementara, dukungan Demokrat untuk Anies diumumkan baru-baru ini. Demi mendulang limpahan elektoral, tak heran jika partai berlambang bintang Mercy itu ngotot menempatkan ketua umumnya jadi calon Ridua. Sebenarnya, menurut Umam, dari sejumlah nama, AHY terbilang mumpuni menjadi calon Ridua. Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu memenuhi sejumlah kriteria cawapres yang disyaratkan Anies. Latar belakang AHY sebagai mantan perwira muda TNI dinilai memberi keuntungan tersendiri. Status tersebut bisa dikapitalisasi oleh Anies untuk menetralisir tudingan-tudingan narasi politik identitas yang selama ini lekat dengannya. Jika Anies menginginkan sosok cawapres dari kalangan Nahdlatul Ulama, AHY terbilang dekat dengan komunitas Nahdiyin, termasuk basis pemilih Jawa Timur dan Jawa Tengah. Selain itu, kata Umam, AHY juga relatif bersih dari catatan hukum yang mungkin dipolitisasi oleh pihak lawan. Komposisi Anies AHY dianggap mampu mengonsolidasikan basis pemilih muda hingga pemilih perempuan. Namun demikian, harapan AHY menjadi cawapres diprediksi terganjal restu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Umam yakin, ada kekhawatiran di diri Surya Paloh bahwa kotail efek akan lebih banyak didulang oleh Demokrat daripada Nasdem lantaran AHY tampil sebagai cawapres. Sebelumnya, Anies Baswedan mengungkap 5 kriteria kandidat yang akan dia pilih sebagai cawapres. Pertama, berkontribusi dalam pemenangan yang diwujudkan dengan tingkat elektabilitas tinggi dan tingkat kerentanan politik rendah. Kedua, berkontribusi dalam memperkuat dan menjaga stabilitas koalisi. Lalu, berkontribusi dalam pengelolaan pemerintahan yang efektif. Keempat, memiliki visi yang sama dengan dirinya. Terakhir, berkomitmen membangun kebersamaan sebagai dui tunggal. Tak hanya itu, perwakilan Anies Baswedan, Sudirman Said bilang, tokoh dari Nahdlatul Ulama layak dipilih menjadi cawapres Anies. Alasannya, NU merupakan salah satu organisasi massa terbesar di Indonesia. Anies sendiri merupakan bakal capres dari Koalisi Perubahan yang digagas oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Ketiga partai telah menandatangani piagam kerjasama koalisi pada Jumat, tanggal 24 Maret tahun 2023.